Yang bilang Allah itu pribadi, penjarakan saja, dalam tanda petik. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ada yang komplain ya, Pak, itu hak kami, Pak. Kami mau bilang Allah itu tiga pribadi, itu hak kami. Lah iya, masalahnya kamu ngaku-ngaku Kristen. Kan saya sudah bilang, jangan sebut Yesus, sebutlah Logos. Jangan sebut Yesus, sebutlah Dafar. Masalahnya kamu nyebut-nyebut Yesus. Ya, Yesus yang Allah, Yesus yang Roh. Itu masalahnya. Bejatnya kamu di situ. Pak Dede, Mbok jangan keras-keras. Gini ya. Kamu tahu nggak Petrus? Petrus itu kepalanya murid, kepalanya rasul. Apakah Yesus bilang begini, sorry ya Petrus, mohon maaf, kamu itu sebenarnya iblis. Apa begitu Yesus bilang? Yesus bilang, enyahlah iblis. Petrus loh, rasul andalannya Yesus loh. Yesus bilang, enyahlah iblis. Jadi Yesus nggak bilang, sorry ya, kamu itu iblis. Enggak gitu. Kepada yang masih nyembah Bapa, Yesus berkata, iblis bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Yesus nggak bilang gini, oh gini ya, mbok ini dong, mbok jangan nyembah Bapa dong. Soalnya Bapa itu kan iblis. Kalau kamu nggak percaya akulah dia, akulah Allah, kamu mati loh dalam dosamu. Apa Yesus ngomong gitu? Yesus ngomong, iblis bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Sebelumnya Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah itu, mate dalam dosamu. Itu Yesus ngomong gitu. Jadi kalau saya ngomong kamu bejat, kan ada ayatnya. Ya. Kamu biadab, Yesus sendiri juga ngomong gitu, kamu sesat. Yesus nggak ngomong gini. Sebenarnya aku pengen ngomong tuh bahwa kamu itu sesat. Nggak ngomong gitu. Yesus bilang, kamu sesat. Matius 22 ayat 29. Kamu benar-benar sesat. Markus 12 ayat 27. Jadi, saudara-saudara, jangan marah kalau ayat Alkitab ngomong keras ke kamu. Jangan marah. Ya. Bejat, ada ayatnya. Berapa? Mazmur 53 ayat 3. Memang bejat. Yang menduakan Allah itu bejat. Biadab lawannya beradab. Kisah 24 ayat 5. Sesat, Matius 22 ayat 29. Benar-benar sesat, Markus 12 27. Apalagi bidat, Titus 3 ayat 10. Memang ada kata-kata itu. Iblis bapamu ada. Kamu ke neraka ada. Hei ular beludak ada. Jemaah iblis ada. Nggak mungkin Yesus cuma bilang, aku ingin ngasih tahu ke kalian ya, sebenarnya Yahudi palsu itu jemaah iblis, bisik-bisik gitu. Enggak. Terus kamu marah, kamu telingamu merah gara-gara HTD mengatakan bidat, sesat. Ya. Oke, makanya kan saya sudah ngasih solusi. Jangan sebut Yesus, sebutlah Logos. Jangan sebut Yesus, sebutlah Dafar. Logos gimana Pak? Logos, Biblos, kan Yesus Kristus. Logos, Biblos, lah Dafar. Dafar Lucifer, udah gitu kok. Ya. Yang jadi masalah kan itu. Kamu ngaku-ngaku pengikut Yesus, padahal kamu penghujat Yesus. Iya ya, Petrus itu dibilang, enyahlah iblis. Yesus, padahal itu rasul andalannya Yesus loh. Yesus nggak bilang gini, terus Petrus jangan gitu dong, ini kan di depan teman-teman, udah kamu ini nggak bisik-bisik gitu ya. Yesus berkata enyahlah iblis. Petrus itu dibilang iblis coba. Yang masih bilang Allah itu pribadi layak dipenjara dalam tanda petik sebagaimana Wahyu 20 ayat 1 dan 2, layak dipenjara di dalam jurang maut. Apakah kalian Romo yang masih bilang Allah itu pribadi? Apakah kamu pendeta yang ngomong Allah itu pribadi? Apapun sebutanmu, bisa entitas, bisa hakikat, kamu layak dalam tanda petik dipenjara, dimasukin ke jurang maut, dirantai dulu, sebagaimana iblis dimasukin ke jurang maut. Allah itu roh,
Yohanes 4 ayat 24. Sama sekali bukan Allah itu mempunyai roh. Bukan. Kamu yang bilang Allah itu pribadi, mempunyai roh, mempunyai firman, kamu layak dipenjara, dirantai, dalam tanda petik, dimasukin ke jurang maut. Sebagaimana Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Iblis dirantai. Yang bilang Allah itu pribadi pasti berasal dari iblis. Pasti. Iblis saja bukan pribadi loh. Iblis itu bukan pribadi loh, roh loh. Makanya disebut iblis itu pembinasa keji, ya. Setan itu juga roh. Lah kok Allah kamu jadikan pribadi, ya. Udah gitu ada 3 lagi pribadinya, ya. Mau Anda sebut pribadi, entitas, ya. Apalagi hakikat, apalagi manifestasi, apalagi, ya. Anda yang mengajarkan, apalagi Anda guru-guru palsu loh, itu paling bahaya itu. Ya, romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, ya, seperti itu, ya. Pak, supaya mereka mengerti gimana? Ya jadilah Kristen, simple toh. Ayo jadi Kristen. Simple kan? Jadi Kristen, kamu menyembah Yesus, damai sejahtera, wes beres. Selama kamu menghujat-hujat Yesus, Yesus yang Allah kok kamu jadikan putra, lalu kupingmu merah ketika HTD menyatakan kebenaran. HTD itu ngomong, ada di Alkitab. Saya tidak pakai bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, dan bahasa toilet. Tidak saya pakai. Paling-paling aku ngomong delosor IQ-mu gitu. Kalau saya ngomong tumpul itu ada ayatnya loh. 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiranmu tumpul. Sakit hati, ya menyakitkan betul, tapi ada ayatnya. Pikiranmu tumpul, betul-betul tumpul kata-katanya. Kalau saya nyebut bidat itu ada ayatnya. Kalau saya nyebut bejat ada ayatnya. Kalau saya nyebut biadab ada ayatnya. Kalau saya nyebut sesat, benar-benar sesat, ada ayatnya. Iblis bapamu ada ayatnya. Keturunan ular-ular beludak ada ayatnya. Jemaah iblis Yahudi palsu ada ayatnya. Dan Yesus sendiri yang mengatakan begitu. Yesus nggak mengatakan jemaah iblis Yahudi palsu, bisik-bisik, enggak. Yesus nggak mengatakan iblis itu sebenarnya bapamu itu iblis, bisik-bisik gitu, enggak. Yesus berkata iblis bapamu. Ya. Jadi siapapun pendeta, romo, ya, yang masih membuat pengajaran Allah itu pribadi, layak dipenjara dalam tanda petik, dirantai, dimasukin ke jurang maut. Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Kalau itu untuk iblis, ya. Ya, saya kan hanya mengibaratkan saja, ya. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24, bukan mempunyai roh, Pak. Ya, 3 jul kalau kamu bilang Allah itu mempunyai roh. Allah itu roh, ya. Allah itu firman, F-nya huruf besar, bukan mempunyai firman. Allah memang mempunyai firman, betul. Ya. Allah itu Roh Kudus, ya betul. Roh Kudus kan Yesus, ya. Yang masih bilang Roh Kudus pribadi ketiga 3 jul, ya. Allah itu roh, bukan pribadi, bukan hakikat, bukan entitas. Ya, keberadaan Allah itu selalu ada Allah, ada Tuhan. Ya, ada Allah, ada firman. Firman itu Allah yang berkarya. Allah itu bahasa saya yang duduk manis di tata surga. Supaya kamu ngerti. Kadang-kadang saya memakai bahasa seperti ini karena levelmu itu memang rendah banget. Memahami Allah itu roh aja nggak kelar-kelar 2000 tahun. Para romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, kamu berapa ribu tahun kamu belajar teologi, ya, dari turun-temurun dari kakek nenek kamu. Pengajaran teologi, memahami Yohanes 1 ayat 1 aja kagak kelar-kelar. Ya. Ya, ini bersyukur nih ada HTD yang mau menjelaskan seperti ini. Yang masih mengatakan Allah itu pribadi, kamu layak dalam tanda petik dipenjara, ya, dirantai, dimasukin jurang maut. Allah itu roh, bukan mempunyai roh. Tuhan itu roh. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Ya. Yesus adalah roh. Roh Yesus. Kisah 16 ayat 7. Yesus adalah Roh Kudus itu.
Kisah 16 ayat 6, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26. Roh Allah adalah Roh Kudus. Matius 3 ayat 16, Lukas 3 ayat 22. Wes mau apa lagi? Kamu mau puter-puter? Nggak bisa ya. Ujungnya cuman penyesatan. Jadi sekali lagi saya ulang, yang masih bilang Allah itu pribadi layak dipenjara dalam tanda petik, dirantai, dimasukin ke jurang maut. Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Kalau itu untuk iblis. Kalian yang berkata atau bilang Allah itu pribadi pasti dari iblis. Pasti. Kalau mau damai sejahtera, selamat, jadilah Kristen. Kristen itu penyembah Yesus Kristus. Itu buang itu Tritunggal. Buang itu segitiga. Segitiga buang, Tritunggal buang ya. Jadilah Kristen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, baru Anda memperoleh damai sejahtera. Begitu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.